Ya, baik. Jadi ini Bu, di sini saya butuh 5 orang programmer dan 3 orang manajer baru. Tapi dana yang kami siapkan terbatas. Jangan melebihi UMR, kecuali hanya yang pada kegiatan-kegiatannya. Baiklah, kita udah buka lembar kerja lah Pak. Tapi untuk gaji yang seperti apa harus sesuai gaji UMR yang apa itu lumayan sulit Pak di zaman sekarang karena di sini banyak pembedanya dalam soal teknologi ini. Tapi para pelamar ini meminta untuk menambahkan gaji dari sekitar. Baik, coba kita fokus ke kualifikasinya. Nah, kita butuh karyawan yang punya spesialis IT dan pemasaran. Jika kualifikasinya rendah, terpaksa kita tawar gajinya rendah juga. Jika bagus sekali, maka akan kita naikkan ke 20%. Baik Pak, semakin tinggi kemampuan dan kontribusinya, semakin tinggi juga nilai upahnya. Itu berarti sama kayak upah berdasarkan produktivitas ya Pak? Baik, Ibu Rina, terima kasih. Semoga kita mendapatkan karyawan yang berkualitas. Iya Pak. Kalau begitu kita Baik, silakan. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya antara permintaan yaitu perusahaan dengan penawaran pencari kerja. Nah, kuantitas dan kualitas dari penawaran ini sangat menentukan tingkat upah. Perusahaan sebagai permintaan akan selalu berusaha menekan biaya, termasuk biaya tenaga kerja, gaji, dan upah. Selamat siang Bu. Ini Bu, CV saya silakan dulu ya. Baik, kata sama bagus. Iya Bu. Oke, saya sudah melihat CV kamu. Ternyata kamu memiliki IPK 3,9 dan kamu sudah memegang 4 sertifikat industri ya. Iya, alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu ya. Ini cukup lumayan membanggakan. Jadi atas kinerja kamu selama ini dan usaha kamu, ngomong berapa ekspektasi gaji yang ingin kamu dapat? Saya tahu standar buat UMR Jakarta itu sekitar 5 juta Bu. Saya berekspektasi gaji saya di atas UMR Jakarta sekitar 8 juta rupiah Bu. Ekspektasi kamu ini cukup tinggi ya, tapi masuk akal juga sih. Saya akan pertimbangkan ya bagus. Perusahaan memang sedang mencari talenta yang sangat luar biasa seperti kamu ini. Terima kasih karena udah datang ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Misi Pak. Baik, silakan dulu. Ini biodata saya Pak. Baik, Salsa, kamu lulusan SMK ya? Iya. Nah, di sini basic skill kamu sangat cukup. Nah, mengapa kamu ingin melamar di perusahaan saya? Saya butuh bekerja Pak. Berapapun gajinya
atas UMR. Saya sadar kualifikasi saya belum tinggi. Berapapun gajinya, asal di atas standar pasar. Baik, Elsa, biodata kamu saya terima. Saya pertimbangkan terlebih dahulu dengan terimanya kamu di perusahaan saya. Baik, Pak. Kalau semua pelamarnya seperti bagus, pasti kualitas kantor akan meninggi dan tingkat kerja juga pasti naik. Tapi tentu konsekuensinya juga lumayan ya, karena biaya tenaga kerja juga semakin tinggi. Kondisi di mana pencari kerja dan lowongan itu tidak cocok karena perbedaan keterampilan atau lokasi disebut dengan pengangguran struktural. Namun, bagi sebagian pekerja seperti Salsa, menerima gaji untuk menyeluruh regional atau UMR adalah pilihan demi mendapatkan pekerjaan. Meskipun nilai tersebut sering dianggap sebagai batas bawah kesejahteraan. Idealnya, pasar mencari keseimbangan di mana jumlah pernikahan sama dengan jumlah penawaran pada tingkat upah tertentu. Perbedaan gaji ini menunjukkan adanya segmentasi dan persaingan antara sektor-sektor tertentu, menawarkan upah lebih tinggi karena tuntutan keahlian atau profitabilitas perusahaan yang lebih tinggi. Kamu tadi ngelamar di bidang apa tadi? Kalau aku tadi sih ngelamar di bidang IT di Pratama. Oh, aku tadi ngambil di bidang pemasaran sih. Kenapa ya sekarang itu nyari kerja tuh susah banget? Ya banyak persyaratannya, kayak harus lulusan S2, harus bisa inilah, itulah, skill ya harus bisa banyak hal. Terus persyaratannya apa ya, kayak di luar logika gitu. Padahal gajinya masih di bawah UMR. Ya mau gimana lagi? Aku juga nganggur dan 2 tahun gitu ya kan. Belum pernah nolak gaji secara juga. Tapi sekarang semua pekerjaan aku lakuin semua demi kebutuhan. Karena kebutuhan sekarang lebih mahal dan baiknya. Nah, lowongan kerja juga dikit, persaingan banyak. Kenapa sih bisa gitu? Ya itu karena dampak inflasi sih. Oh, barang-barang naik dan kebutuhan itu gara-gara inflasi ya, bukan gara-gara banyaknya orang korupsi di Indonesia. Karena Kalau menurut kamu ada nggak sih solusinya dari Anda bagi itu supaya menurun gitu? Nah, sebenarnya banyak sih cara untuk meningkatkan inflasi. Nah, misalnya bank sentral seperti Bank BRI itu kayak meningkatkan suku bunga atau mengontrol jumlah uang yang beredar. Nah, yang kedua itu mungkin kebijakan fiskal. Nah, yang ketiga itu menjaga stabilitas harga barang pokok. Jadi pemerintah itu kayak mengatur gitu harga barang bakaran supaya masyarakat itu bisa membeli dengan harga yang stabil. Nah, yang terakhir itu mungkin kerjasama internasional. Nah, itu bisa menurunkan inflasi. Oh ya, nanti aku bentar lagi mau kan. Oke ya, on the way ya, bye bye. Ya nanti lagi ya. Saya lagi soalnya mau kumpul dari. Oke. Ya. Masnya bagus. Iya, selamat siang Bu. Selamat datang kembali di PT Magidana. Nah, dari hasil diskusi kami dengan CEO dan rekan-rekan sekalian, kayaknya kami mulai tertarik nih dengan kinerja kamu. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana sertifikat itu bisa membantu kamu menjadi
karena saya sudah punya sertifikat, berarti saya sudah punya pengalaman Bu dari bidang tersebut. Dari bidang tersebut saya juga telah mengikuti beberapa pelatihan Bu yang bisa membantu saya, dan saya yakin sangat bisa membantu perusahaan ini agar lebih berkembang lagi Bu. Baik, nah dari sertifikat tersebut apa sih utama apa yang bisa membantu kinerja perusahaan? Kalau dari pelatihan saya pernah mengikuti pelatihan pengembangan di sistem informasi Bu. Di situ saya belajar cara mengembangkan aplikasi dan mencari sumber informasi yang tepat dan akurat, serta saya juga bisa membuat beberapa kode program desainer Bu untuk membuat beberapa aplikasi Bu. Nah, bagaimana kalau gaji yang kamu tetapkan atau kamu usulkan itu kurang sesuai Saya harap saya bisa sesuai dengan ekspektasi saya Bu, karena mengingat nilai daya saya sangat tinggi Bu. Saya mohon untuk dipertimbangkan kembali. Oke, bagus. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara kamu beradaptasi dengan keberagaman yang ada di tim? Karena kualifikasinya pasti beragam-ragam dengan orang-orang baru. Iya Bu, saya mungkin akan menyikapinya dengan bersosialisasi dengan tim saya. Jika saya baru kan saya akan memulai dengan penyesuaian dulu Bu terhadap teman-teman saya agar saya bisa saling mengerti Bu. Dan juga saya akan mencoba untuk tetap menjalankan dengan seperti saya biasanya, dengan semangat saya agar bisa perusahaan ini agar menjadi lebih maju Bu. Bagus sekali, masukannya bagus. Sekarang kamu udah bisa mulai langsung bekerja di perusahaan kami. Semoga Iya, gimana tuh ya? Iya, sampai Mas. Ayo. Baik Bu Dina, artinya permintaan kita ini belum sangat terpenuhi karena penawaran dengan kualitas yang kita mau terlalu mahal. Nah, itulah ketidakkeseimbangannya pasar tenaga kerja. betul Pak. Ini contoh ternyata ketidakseimbangan pasar tenaga kerja di mana kualifikasi tinggi masih terbatas, sedangkan tenaga kerja dengan kemampuan standar justru sangat melimpah. Selamat ya Rina, aku dengar kamu naik gaji di sektor perbankan. Pencarian tinggi, tapi gaji dan benefitnya terjamin. Lebih baik daripada teknologi startup seperti kalian. Iya nih Dewi, setiap sektor punya tantangannya sendiri loh. Di sini saya belajar bahwa upah bukan cuma soal angka, tapi juga soal kemampuan, produktivitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan kita. Oh bener Rin. Udah jam makan siang nih. Nah, gimana kalau kamu tanya ke kami Rin? Nah, bisa aja kamu ya udah. Ayo. Bro, ya mana kabarnya? Gimana interview kemarin? Ya inilah udah berapa hari ini belum ada juga informasinya terkait diterima atau enggak. Aku juga bingung, udah banyak aku melamar di beberapa perusahaan tapi belum ada juga saya masih aku kan gitu. Kasih tips dong ataupun solusi supaya cepat dapat kerja gitu. Gini bro, coba kamu ikut magang ini supaya pengalaman kamu lebih banyak, terus ngebanyakin relasi kamu yang kemungkinan jadi secara nggak langsung itu bisa ngerasa soft skill kamu itu akan berguna di zaman sekarang, karena biar aja persaingan zaman sekarang ini sangat luas ya. Maka dari itu kita kalau pengalaman itu modal kita melamar di perusahaan tersebut.
Oh gitu ya. Nanti dah setelah ini aku coba deh magang supaya aja sampai ataupun bisa kerja untuk yang penting sekarang sih aku kerja aja